Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Terima kasih dan tentunya yang terhormat murid-muridku semuanya. Apa kabar kalian? Anak-anakku semuanya kelas 1. Sebelumnya Pak Rian mau perkenalan dulu. Jadi nama saya Pak Rian Yahya, kalian bisa panggil Pak Rian. Di sini saya mengampu mata pelajaran PAI dan budi pekerti. Nah, untuk pertama kali, jadi nanti kalian silahkan buka bukunya. Yang pertama kali materi pertama dengan Pak Rian PAI kelas 1 ya. Yang pertama yaitu tentang kasih sayang. Kasih sayang. Nah, kasih sayang yang pertama nanti yang akan kita pelajari, yang akan kita teladani yaitu kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti seperti apa sih kasih sayang yang beliau berikan, Nabi Muhammad berikan, yang bisa kita contoh, dan juga kasih sayang Allah kepada kita itu seperti apa? Nanti kita akan pelajari sama-sama. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai permulaan kita harus tahu nih bahwa Allah itu sangat menyayangi makhluknya. Allah itu tidak pernah membeda-bedakan makhluknya. Makanya kita juga harus mempunyai sifat kasih sayang. Makhluk Allah itu siapa saja ya, semua yang ada di alam semesta ini, semua yang ada di bumi mau di langit, dan semua yang ada di alam semesta ini adalah makhluk. Makhluk artinya itu apa? Makhluk itu ciptaan. Sedangkan Allah adalah Khalik, sang pencipta. Nah, kita juga harus meniru Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad adalah suri tauladan. Tauladan itu yang harus kita contoh adalah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu siapa? Nabi Muhammad adalah Nabi umat Islam, Nabi terakhir yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa agama Islam yang disampaikan kepada kita semuanya sampai saat ini. Dan Nabi Muhammad itu juga menyayangi umatnya, makanya nanti kita akan pelajari. Karena kenapa kok Allah, Nabi Muhammad mengedepankan yang namanya kasih sayang? Karena kasih sayang itu bisa membuat hidup pun. Nah, yang pertama kasih sayang Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Apa itu Rasul? Rasul adalah utusan. Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir yang dikirimkan ke bumi. Nah, Nabi yang terakhir dan teladan yang baik, atau bisa disebut dengan uswatun hasanah, teladan yang baik. Nah, umat Islam harus mencontoh beliau. Jadi siapa sih yang harus kita contoh? Nabi Muhammad SAW. Semua sifatnya, semua keilmuannya itulah yang harus kita contoh. Karena paling sempurna manusia adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad itu menyayangi umatnya. Bahkan dia tidak pernah membeda-bedakan dalam menyayanginya. Dengan orang kafir pun, dengan siapapun, Nabi Muhammad tidak pernah membeda-bedakan. Nabi Muhammad itu menyayangi siapa saja, semuanya, anak soleh, anak yatim piatu, ya, semuanya disayangi oleh Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad juga menyayangi musuh-musuh beliau. Anak soleh seperti kita ini juga harus mendoakan Nabi Muhammad dengan cara bagaimana? Dengan cara membaca sholawat agar kita nanti bisa mendapat syafaat beliau di hari Yaumul Qiyamah.
Nabi Muhammad itu kenapa bisa dijadikan contoh? Karena beliau adalah orang yang paling sempurna dalam akhlaknya, orang yang paling sempurna. Beliau memiliki akhlak yang terpuji, ya. Kasih sayang diantaranya adalah saling menyayangi. Nah, di sini Nabi Muhammad itu menyayangi tanpa perbedaan. Jadi beliau siapapun itu disayangi terhadap. Nah, ini salah satunya buktinya apa? Jadi Nabi Muhammad itu menyayangi keluarganya, menyayangi anak yatim, ya. Bahkan Nabi Muhammad itu sangat sayang dengan anak-anak. Nabi Muhammad selalu menghibur anak-anak, ya. Tetangganya juga disayangi Nabi Muhammad. Ketika ada tetangganya sakit, pasti Nabi Muhammad menjenguk, ya. Jadi ketika ada tetangganya kesusahan, pasti Nabi Muhammad membantu karena mempunyai rasa kasih sayang. Nah, itu yang harus kita contoh. Jadi kita itu menerapkan kasih sayang kepada siapa saja, ya. Jangan pernah membeda-bedakan, termasuk kepada binatang dan tumbuh. Nah, sekarang kasih sayang Allah. Nah, bukti kasih sayang Allah. Nah, ini harus Pak Rian jelaskan. Nah, kasih sayang Allah itu dibuktikan dengan kalian dalam basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu adalah salah satu kita. Nah, mengetahui. Makanya setiap kita memulai aktivitas kita dianjurkan untuk membaca basmalah. Nah, karena kita sedang mengagungkan asma Allah. Yang pertama adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah artinya adalah Maha Pengasih. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita yang Ar-Rahman dulu, yaitu Maha Pengasih. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu mengasihi semua makhluknya. Semua makhluk mendapatkan rizki dari Allah. Allah tidak pernah membedakan rizki kepada setiap makhluk. Semuanya diberi Allah. Nah, menciptakan manusia, memberi hidup kepada manusia, menciptakan tanaman, ya, menurunkan hujan. Kita harus bersyukur karena kita diberi Allah. Itu Maha Pengasih. Allah menurunkan hujan itu tidak pilih-pilih kepada siapapun, tapi kepada semua makhluknya. Allah memberikan Allah mengasihi semua makhluknya, tidak terkecuali. Nah, misalkan Allah menurunkan hujan, Allah kan menurunkan hujan ke bumi, bukan untuk manusia saja, untuk tumbuhan, untuk tanaman dan lain sebagainya. Makanya kita harus bersyukur supaya Allah menambahkan nikmat. Terus kemudian yang kedua adalah Ar-Rahim, yang artinya Maha Penyayang. Tadi Ar-Rahman artinya Maha Pengasih, kalau Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Nah, Allah menyayangi semua manusia, memberikan pahala bagi yang beriman, menyiapkan surga untuk yang bertakwa, ya. Jadi ketika tidak ada orang yang beriman, berarti dia pasti akan masuk neraka. Tetapi orang yang beriman, orang yang bertakwa, pasti akan diberikan Allah surga, pasti akan diberikan kebahagiaan di akhirat, ya. Memberikan hidayah untuk hambanya. Hambanya itu siapa? Ya kita, umat muslim. Allah pasti memberikan hidayah ketika kita mau beriman dan bertakwa kepada Allah. Kita butuh apa? Kita curhat kepada Allah. Kita berdoa kepada siapa? Kita berdoa kepada Allah, agar Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada kita, memberikan kemudahan, agar kita juga selalu disayangi dan dilimpahi rahmat oleh Allah. Hidayah itu adalah petunjuk. Seperti kita diberikan iman kepada Allah, kita masuk agama Islam, kita menjadi orang muslim, ini juga termasuk hidayah Allah. Nah, begitu. Itulah tadi kasih sayang. Nah, selanjutnya ini Allah itu dari tadi yang kita bahas Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu juga termasuk Asmaul Husna Allah. Dan Allah itu memiliki 99 Asmaul Husna. Nah, apa sih Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya adalah nama-nama baik Allah. Asma itu adalah artinya nama. Nah, husna artinya baik. Jika digabung Asmaul Husna artinya menjadi nama-nama baik Allah. Gitu. Nah, Allah itu sangat menyayangi makhluknya.
Ya, Allah memberikan nikmat kepada makhluknya. Manusia itu adalah ciptaan Allah atau makhluk Allah yang paling sempurna. Allah sangat menyayangi manusia. Makanya kita sebagai manusia harus bersyukur atas nikmat dan rezeki yang diberikan Allah. Gitu. Nah, itu tadi. Nah, sebagai umat makhluk Allah yang paling sempurna, kita harus saling menyayangi kepada sesama dan menjaga yang telah diberikan Allah, menjaga lingkungan, menjaga tali persaudaraan dan semua. Nah, sekarang nanti latihan di rumah setelah kita mempelajari tadi. Nah, yang pertama, bagaimana, nanti kalian jawab ya, bagaimanakah sikap Nabi Muhammad kepada umatnya? Yang kedua, apa yang diajarkan Nabi Muhammad jika ada yang memuji kita? Yang ketiga, jelaskan pengertian Asmaul Husna. Yang keempat, apa pengertian Ar-Rahman? Dan yang kelima, apa pengertian Allah? Nah, itu tadi caranya. Kalian tulis di buku tulis kalian, kemudian foto hasilnya dan kirimkan ke Pak Rian via WhatsApp. Nah, itu nomor WhatsApp kalian sudah ada di situ. Kalian tulis nanti di jawabannya, kemudian dikirimkan Pak. Terima kasih, itu saja untuk hari ini. Nah, sebagai permulaan, semoga kita diberi kesehatan, kelancaran, diberi ketabahan dalam menghadapi pandemi ini, dan semoga kita cepat bertemu di ruangan kelas biar kita bisa belajar dengan tenang. Kita saling jaga kesehatan, kita saling berdoa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.